بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يا رحمن يا رحيم. اللهم بلغنا رمضان يا مجيب السائلين. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang jelang malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid ini, di Masjid Jamasbah ini, dan kita telah melakukan atau telah dan sedang melakukan rangkaian ibadah yang panjang, yang harapannya nanti sejak malam Sabtu bisa kita naikkan lagi, bisa kita tingkatkan lagi. Karena insya Allah pada malam Sabtu besok kita sudah masuk ke bulan Ramadan, meskipun kemungkinan ada pula yang masuk Ramadannya atau mulai berpuasanya di hari Ahad, karena tinggi bulan ketika maghrib malam Jumat besok itu hanya sekitar 1 derajat, sehingga kemungkinan untuk terlihat menjadi lebih kecil. Maka ini termasuk hal yang perlu berlapang dada. Di dalam fikih ada kaidah yaitu hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum atau ketetapan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah itu berguna untuk menghilangkan perselisihan atau perbedaan pendapat. Jadi misalkan ada yang mau Ramadan hari Sabtu, ada yang mau Ramadan hari Ahad, itu sebetulnya pemerintah berhak untuk memilihkan satu dari kedua hal tersebut dengan pertimbangan apapun. Akan tetapi qadarullah, negeri kita ini sebelum merdeka sudah diisi oleh berbagai macam organisasi Islam yang berusia tua begitu, yang mereka memiliki lembaga-lembaga di dalam organisasi mereka yang mengkaji persoalan agama, termasuk membuat keputusan berkaitan dengan hal-hal agama tersebut, termasuk di dalamnya adalah penetapan Ramadan. Lalu kemudian negara kita juga memberikan kebebasan atau keleluasaan bagi organisasi-organisasi tersebut untuk mulai Ramadan berdasarkan keputusannya masing-masing, sehingga mau tidak mau perbedaan pendapat ini sesuatu yang memang tidak bisa dihindarkan dan sangat lumrah. Makanya kalau yang mempersoalkannya untuk adu argumen begitu, itu sudah salah tempat, karena memang negeri kita mempersilahkannya. Nah, kecuali kalau kemudian mempersoalkannya untuk mencari jalan terbaik, nah ini bahasanya sudah berbeda, itu tentu sesuatu yang baik pula. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan maghrib kali ini kita tidak akan mengulas mengenai sirah nabawiyah lebih dahulu. Adapun yang akan kita lakukan adalah kita mencoba mencari inspirasi berkaitan dengan Ramadan kita dari sirah tersebut, dari sirah yang ada. Ini sudah masuknya tematis begitu, mungkin tidak terlalu mendalam, tapi sekurang-kurangnya data yang bisa kita gali berguna untuk membuat kita lebih bersemangat di dalam menjalankan bulan Ramadan besok. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bicara Ramadan, maka istilah yang dipakai oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif
itu adalah mawasimut ta'ah. Meskipun mawasimut ta'ah ini bukan hanya Ramadan, bulan-bulan haram yang 4 itu juga masuk di dalam nama mawasimut ta'ah atau musim-musim ketaatan. Nah, Ramadan ini adalah mawasimut ta'ah atau min mawasimit ta'ah, musim ketaatan. Ya, kalau yang namanya musim itu maka kita perlu untuk siap sedia dan sukacita, bahkan kalau perlu bersegera untuk melakukan hal-hal yang memang perlu dilakukan. Misalkan kalau musim hujan ya kita sedia payung, sedia mantol. Kalau rumahnya bocor ya berarti daun-daun yang menutupi saluran pembuangan di atap rumah kita itu dihilangkan, dibuang begitu. Lalu kalau misalkan musimnya musim buah apa begitu ya, misalkan tadi Bapak ada yang nyebut nanas misalkan, atau rambutan misalkan, maka bagi pedagang yang terampil dia pasti akan segera mengambil kesempatan itu untuk membeli buah-buah yang sedang musim tersebut ya dalam jumlah besar di daerah yang memang menanam buah-buah tersebut untuk dibawa ke daerah yang tidak menanam, sehingga nanti beda harganya itu signifikan, beda harganya itu tinggi, besar begitu marginnya, sehingga bisa dapat untung banyak. Ya kalau anak-anak musim itu biasanya musim mainan begitu. Ya bagi anak yang nggak mau kalah dia pasti akan segera beli mainan ya sebelum teman-temannya membeli. Musim Tamiya dia udah beli Tamiya. Kalau dia sudah punya dan dia pinter manage-nya, mainan yang sudah bukan musimnya dia simpen, nanti nunggu waktu ketika sudah musim lagi dia keluarkan lagi mainannya. Itu orang yang pandai mensiasati musim. Nah, begitupun dengan musim-musim ketaatan yang ada di hadapan kita ini. Kita perlu pandai-pandai untuk mensiasatinya. Kita perlu pandai untuk menyiasati musim ketaatan tersebut. Nah, berkaitan dengan Ramadan, sebetulnya kalau kita bicara Ramadan sebagai musim ketaatan itu ada persiapannya, ada hari H-nya, dan juga ada hari setelahnya. Kalau bicara tentang persiapan ya sebetulnya dalam tradisi kita persiapan Ramadan itu sejak bulan Rajab, dilanjutkan dengan Sya'ban, baru di bulan Ramadan itu seperti habis-habisan. Adapun selesai Ramadan tidak kemudian kehilangan ketaatan. Di bulan Syawal mesinnya tidak kemudian dimatikan. Di bulan Syawal mesinnya tetap dibiarkan hidup meskipun dengan kondisi yang tidak terlalu kencang begitu. Jadi kalau misalnya ibarat mesin mobil itu dia tetap hidup tapi gasnya nggak terlalu besar begitu. Yang penting tetap hidup saja. Di antaranya dengan puasa 6 hari. Tapi begitu melewati Syawal, kita berhadapan dengan musim-musim ketaatan yang lain yang kita kenal sebagai Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan haram, dan secara khusus bulan haram yang 3 dari yang 4, ya, 3 bulan haram dari yang 4, yaitu meliputi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, kalau kita tahu siklusnya, kita akan tahu gas remnya, kita akan tahu kapan untuk mengencangkan dan kapan untuk mengendurkan, kapan untuk tancap gas dan kapan untuk mengendurkan tarikan gasnya dan kapan untuk mengerem. Itu kalau kita tahu waktu-waktu tersebut. Nah, artinya ada waktu persiapan, ada waktu pelaksanaan, dan ada waktu evaluasi untuk mengecek kemarin dapat apa saja. Nah, adapun kita berislam itu jamaah sekalian itu hanya mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, termasuk pengikut mereka yang dikenal sebagai tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Kita beragama itu mengikuti apa yang mereka ajarkan
apa yang diwariskan Nabi, kemudian dilanjutkan oleh sahabat, lalu tabi'in dan tabi'ut tabi'in tersebut. Dan kita semaksimal mungkin untuk tidak berbeda dengan mereka, kecuali pada hal-hal yang memang harus berbeda, karena memang kondisinya, tuntutannya memang berbeda. Ya, ada banyak hal perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan, tapi itu bukan pokok ya. Dulu orang berkaitan dengan perlengkapan peribadatan itu kan perubahannya banyak sekali. Dulu orang tidak mengenal toa, sekarang mengenal toa misalkan. Dulu orang tidak mengenal masjid itu, para sahabat sholat di tanah saja, tidak bersajadah seperti kita ini, tidak ber-AC, tidak kemudian dikitari oleh ruang kaca begini. Itu perubahan-perubahan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan merupakan pokok agama. Termasuk misalkan dalam musim haji kita temukan ada banyak perubahan yang luar biasa. Ya, perluasan Masjidil Haram, ya, yang tadinya komplek pemukiman itu berdekatan dengan Ka'bah, lalu kemudian sekarang jauh sekali, masih satu kompleks masjid yang luas. Lalu kemudian tempat untuk sa'inya juga berubah, lempar jumrohnya sampai bertingkat-tingkat. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tapi pokok-pokoknya itu kita mengikuti generasi awal tersebut. Maka ketika kita mau masuk Ramadan, kita perlu menggali inspirasi dari mereka juga. Kita perlu mencari padanan-padanan dari zaman mereka yang bisa kita contoh, karena mereka adalah generasi yang mengenali betul agama ini. Sementara kita ini kebanyakan itu kan katanya-katanya. Tidak banyak dari kita yang belajar Islam itu berkesempatan untuk belajar daripada para ulama yang terhubung jalurnya, rantainya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, atau membaca karya-karya ulama langsung, yang di situ kita menemukan sajian ilmu yang kaya dan padat gitu, yang bergizi tinggi. Itu tidak banyak dari kita. Nah, maka menggali informasi mengenai apa yang dilakukan oleh para generasi awal ini penting sekali untuk keberlangsungan Islam kita dan cara kita menjalankan ibadah di musim-musim ketaatan. Nah, sebagai musim ketaatan di bulan Ramadan itu ibadahnya banyak. Dan kalau dihubungkan dengan yang namanya pintu-pintu surga, maka kita temukan bahwa di bulan Ramadan itu seolah-olah semua pintu surga itu dibuka. Meskipun Rasulullah secara khusus menyebut nama Ar-Rayyan, pintu surga bagi para ahli puasa, tetapi karena hari-hari itu kebanyakan orang menjalankan ketaatan dengan sedemikian rupa semangatnya, maka kita sampai mengira bahwa semua pintu surga pada hari itu dibuka. Nah, oleh karena itu kalau kemudian semua pintu surga dibuka, jangan sampai kita tidak dapat sama sekali. Masuk saking banyaknya, gampangnya masa iya orang di musim rambutan begitu ya, meskipun kalau masalah makanan itu kan semua orang bisa menghindari kan, tapi ibarat kata begitu, masa iya musim rambutan kamu nggak makan rambutan satu biji pun begitu, masa iya musim musim durian begitu, tapi kalau durian dan rambutan tadi kan banyak orang nggak suka dan nggak minat kan. Tapi maksudnya masa iya di bulan Ramadan yang merupakan musim ketaatan kita nggak dapat satu pintu pun begitu. Kita tidak punya amal-amal yang membuat kita layak untuk masuk ke surga melalui salah satu pintunya. Itu kan sesuatu yang iman, sesuatu yang terasa sangat disayangkan. Nah, itu dia. Adapun apa bentuk-bentuk ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan, ya hampir semuanya ada. Paling kalau tidak ada cuma satu saja, yaitu haji. Kenapa haji tidak ada? Karena memang bukan musimnya. Bagaimana dengan yang lainnya? Bisa dikatakan semuanya di bulan Ramadan berlaku. Ya, kalau kita lihat rukun Islam kita yang 5, semuanya ada. Misalkan rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu dengan lisan. Syahadat itu ibarat kata induknya ibadah-ibadah lisan. Nah, di bulan Ramadan itu
Kalau orang yang cerdas ya, dia akan gunakan lisannya untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya dan menghindarkan diri dari kesia-siaan bahkan dosa dengan lisannya. Ya, adapun ibadah lisan yang paling utama di bulan Ramadan adalah Quran. Bahkan di dalam Al-Quran, bulan Ramadan itu disandingkan secara khusus dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah, itu menunjukkan bahwa memang istimewa dia. Nah, tapi kemudian karena Al-Quran itu tidak semua orang bisa, ada cukup banyak muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka dia bisa mengambil manfaat dari ibadah lisan yang lain. Misalkan apa? Ya misalkan adalah zikir. Dan zikir itu ada yang Nabi ajarkan, Nabi kuatkan, ya Nabi rekomendasikan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Ya, dan karena Ramadan tinggal sebentar lagi, hendaknya sudah kita ingat-ingat sejak sekarang. Kalau perlu habis ini diperbanyak biar besok pas bulan Ramadan lebih mudah untuk mengucapkannya. Karena lidah itu kalau tidak dilatih ternyata nggak mudah loh. Orang yang nggak biasa misuh itu kalau disuruh misuh ragu. Orang itu kalau nggak biasa baca Quran agak banyak dikit keju mulutnya. Maka kemudian termasuk zikir. Kalau orang tidak terbiasa zikir, ya, awal-awal dia berzikir masih agak canggung, agak wagu. Nah begitu nanti sudah terbiasa, maka zikir itu akan terasa sangat mudah dan sangat nikmat bagi orang yang membacanya. Adapun di antara zikir di bulan Ramadan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW adalah 4 kalimat yang di 10 hari terakhir ditambah dengan 3 kalimat yang lain, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Lalu tambahannya yang 3 adalah, dan selayaknya kita perbanyak sejak sekarang juga biar besok di 10 hari terakhir tidak kehilangan, yaitu kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kalimat-kalimat penting semua, kalimat pokok semua. Asyhadu an la ilaha illallah, kita perbaiki komitmen kita. Astaghfirullah adalah pengakuan kita atas kekurangan diri kita. As'alukal jannata adalah permintaan yang terpenting, yaitu permintaan surga. Wa a'udzu bika minan nar, dan adalah merupakan permintaan perlindungan yang paling penting, yaitu permintaan perlindungan dari api neraka. Sedangkan 3 kalimat tambahannya itu seperti kita itu merajuk, ya, merayu, karena bahasanya personal sekali, yaitu Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah kalau kemudian zikir ini capek, apalagi ibadah lisan yang bisa dilakukan? Ya doa. Doa apa? Apapun. Minta apa? Terserah. Fas'alullaha min fadlihi. Allah katakan, mintalah keutamaan dari Allah apapun itu. Sedangkan perintah untuk berdoa itu di bulan Ramadan kita temukan di dalam rangkaian ayat-ayat puasa. Pun bahasanya sangat personal, yaitu kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini luar biasa sekali ayatnya. Allah katakan, wahai Muhammad, jika ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan kepadanya bahwa aku dekat. Aku menjawab permintaan orang-orang yang meminta, seruan orang-orang yang menyeru, dan selanjutnya. Itu satu ibadah lisan kita. Di bulan Ramadan ada yang utama-utama, baik Quran, zikir maupun doa. Lalu sholat, ya, rukun Islam kita yang kedua sholat. Dan di bulan Ramadan kita memiliki sholat, meskipun sifatnya sunnah, bagi orang berakal dia akan eman kehilangan.
Bahkan yang muda-muda saya sarankan nggak usah ada tuh yang namanya buka bersama, yang membuat kemudian kehilangan sholat maghrib berjamaah atau sholat isya berjamaah, termasuk sampai kehilangan taraweh berjamaah. Karena taraweh berjamaah itu dikatakan seperti orang yang ibadah semalaman. Taraweh berjamaah bersama imam sampai selesai itu, ya sampai selesai witir. Selesai itu bukan cuma 10 rakaat atau 20 rakaat kemudian nanti engko wae witire neng omah itu mubah saja, boleh saja, tur eman itu. Kalau kemudian selesai sampai witir itu ada pahala sholat semalaman, eman-eman kalau kehilangan. Kalau kami ketika ngantar santri di Malaysia itu, yang orang Afrika, orang Arab, orang bahkan yang Eropa Muslim begitu, yang paginya kerja, itu ketika dapat 10 dia duduk aja di belakang, nanti pas witir ikut. Pintar kan, pintar memilih pahala, pintar mensiasati pahala. Jadi yang dianggap pintar jangan hanya yang pandai mensiasati dunia, ya, pandai mengelola uang, pandai mengelola pengeluaran dan pemasukan, itu pandai, itu baik. Tapi jangan sampai kita bodoh sampai kemudian menganggap yang pandai mensiasati dunia itu lebih pandai dibandingkan yang mensiasati akhirat. Karena mensiasati akhirat itu lebih penting. Ya, termasuk mensiasati akhirat itu begitu tadi. Kalau ada orang ya pandai memilih mengeluarkan uang ya pulaan ketika musimnya, kemudian ditimbun, dipakai atau dijual ketika musimnya berubah begitu misalkan, itu pandai dan baik saja. Tapi mensiasati agar bisa sholat malam, tarawih bersama dengan imam, tapi saking capeknya kemudian dia tunggu sebentar ya, dengan melakukan aktivitas lain, entah dengan zikir, membaca, lalu kemudian witirnya bersama imam, itu siasat yang baik saja. Ya kenapa bisa begitu? Karena di sana 2, 3 dan 1 rakaat itu 1 halaman, sehingga 20 rakaat itu sama dengan 1 juz, itu tiap malam. Ya makanya disiasati. Kalau di tempat kita kan masih ringan-ringan saja, apalagi di masjid-masjid kampung. Kalau di masjid-masjid kampung itu bisa tarawih cuman ya 11 rakaat 15 menit, 11 rakaat 15-20 menit, itu biasa ya. Tapi kalau kemudian di masjid-masjid besar yang musliminnya banyak dan mereka dikenal sebagai orang-orang yang memang mencari pahala khusus dari tarawih itu, maka bisa 20 rakaat itu, 20 rakaat tapi 1 rakaatnya 1 halaman misalkan, atau nggak usah 20 deh, 11 rakaat tapi 1 rakaatnya 1 halaman, itu mantep itu ya, jadi pahanya itu terlatih. Nah itu dia. Yang ketiga kemudian ibadah hartawi, yaitu zakat. Yang kami ingatkan jamaah sekalian, tolong dibedakan antara zakat mal dengan zakat fitrah. Keduanya berbeda dan tidak ada hubungannya. Zakat fitrah berhubungan dengan lebaran tapi tidak dengan zakat mal. Zakat mal tidak ada hubungannya sama sekali dengan puasa, tidak ada hubungannya sama sekali dengan lebaran, kecuali zakat mal. Kalau zakat mal ini orang keliling mal di ujung Ramadan ya, nyari pakaian lebaran, itu zakat mal, itu tawaf mal. Kalau ini bukan, zakat mal tidak ada hubungannya. Zakat mal itu berkaitan dengan haul dan nisab ya. Nisab itu ukuran minimal, haul itu batas setahun. Jadi kalau berat minimalnya sudah dapat dan bertahan minimal setahun, maka pasti wajib zakat. Kalau tidak maka ya tidak. Nah itu dia. Sedangkan di bulan Ramadan yang berkaitan dengan harta, zakat ibadah harta itu apa? Sedekah. Lalu yang keempat adalah puasa itu sendiri, dan yang kelima adalah haji. Sedangkan haji jelas tidak bisa dilakukan di bulan Ramadan, tetapi yang bisa dilakukan di bulan Ramadan adalah umroh. Dan umroh di bulan Ramadan itu sesuatu yang istimewa. Nah, lalu apa yang bisa kita ambil inspirasinya dari kalangan, dari Nabi, sahabat, tabi'in? Nah ini dia kan hubungannya dengan sirah kan di sini. Mari coba kita uraikan satu persatu begitu tentang Quran. Nah berkaitan dengan Quran itu jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW itu setiap bulan Ramadan itu, jadi total Ramadan Nabi itu nggak sampai 10 kali ya, itu kami informasikan. Kewajiban puasa itu baru di tahun kedua Hijriah, sehingga Nabi berpuasa itu hanya sekitar atau
Nabi menjalani Ramadan dalam kewajiban puasa itu hanya sekitar 9 kali saja. Itu pun di tahun pertamanya itu malah perang Badar, dan di perang Badar itu sebagian kaum muslimin itu membatalkan puasanya. Situasinya begitu. Nah, tetapi yang pasti selama Ramadan itu Nabi Muhammad SAW itu kebanyakannya dikatakan karena itu berarti biasanya Nabi itu beriktikaf 10 hari. Nabi itu selama kalau Ramadan beriktikaf 10 hari. Nah, sembari beriktikaf itu malaikat Jibril datang kepada beliau. Malaikat Jibril datang kepada beliau untuk menguatkan kembali hafalan Nabi. Nabi memperdengarkan bacaannya kepada malaikat Jibril. Berarti Nabi kemudian mengulang semua bacaannya kan selama Ramadan tersebut. Nah, tetapi di tahun terakhirnya Nabi Muhammad itu beriktikaf selama 20 hari. Dan malaikat Jibril datang menemui Nabi untuk mengecek Quran Nabi itu sebanyak 2 kali. Jadi iktikafnya 20 hari, sementara malaikat Jibril mengecek Quran itu sebanyak 2 kali. Namanya 2 kali setoran gitulah ya. Nah itu tentang Quran seperti itu. Nah, berkaitan dengan bacaan Quran, para sahabat Nabi itu juga berbeda-beda. Di luar Ramadan, di antara cerita yang cukup terkenal itu di dalam riwayat Imam Bukhari, itu ada beberapa riwayat itu tentang sahabat yang namanya Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru bin Al-As. Itu sampai ceritanya itu beliau itu punya istri tapi tidak pernah menyentuh istrinya karena sibuk ibadah. Tidak pernah menyentuh istrinya karena sibuk ibadah. Nah, kemudian Nabi jadi penasaran. Nabi kemudian mendatanginya dan bertanya. Ada di riwayat yang berbeda itu ungkapannya sedikit berbeda tapi intinya sama, yaitu coba beritahu saya puasamu itu gimana. Nah, dia kemudian mengatakan saya puasa setiap hari. Itu di luar Ramadan loh, puasa setiap hari. Terus kemudian bacaan Quranmu gimana? Saya khatam setiap hari. Rabu bangetan itu. Jadi paginya pasti puasa ya, sampai sore, kemudian malamnya pasti khatam. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa bisa menghatamkan Quran sehari semalam? Nah, jamaah sekalian silahkan gunakan YouTube ya, ketik saja nama Ahmad Diban. Ahmad Diban itu di situ beliau menghatamkan Quran itu 7,5 jam. 7 jam 29 menit. Nah, itu kalau di pondok-pondok NU itu biasa, di pondok-pondok NU yang apalagi yang khusus tahfidz itu biasa model itu, nama qiraahnya disebut dengan qiraah hadar. Qiraah hadar itu mau cepet gitulah gampangannya. Nah, itu 7,5 jam. 7,5 jam. Nah, berarti asumsinya sahabat ini Abdullah bin Amru ini kurang lebih juga segitu ya. Pagi sampai sore berpuasa, malamnya menghatamkan Quran. Nah, berkaitan dengan Quran itu kemudian Nabi menyarankan berkaitan dengan puasa, Nabi pertama menyarankan begini, kamu tuh berpuasa. Jadi salah satu kalimatnya begini, fa inna li zaujika alaika haqqun wa inna li jasadika alaika haqqun. Sungguh istrimu itu juga punya hak yang harus kamu penuhi. Sungguh tubuhmu pun punya hak yang harus dipenuhi. Itu sampai dibegitukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nek kita itu perlu diingatkan biar beribadah. Nek beliau ini perlu diingatkan biar ngelongi ibadahnya. Karena ibadahnya ngepol itu. Itu saya pakai bahasa alaika haqqun. Kamu punya hak yang harus ada hak yang harus kamu penuhi. Hak siapa? Sampai ada katakan li ainika, matamu lo itu punya hak untuk kamu pejamkan, meremo turu. Gitu. Sampai digitukan. Istrimu lo punya hak, termasuk kemudian tubuhmu lo punya hak. Nah, lalu kemudian beliau disarankan untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Atau ayamul. Nah, 3 hari dalam sebulan itu ada 2 bentuk. Ini nanti jamaah sekalian
ada 3 hari secara umum, ada 3 hari di tengah bulan. Yang disebut ayyamul bid itu 3 hari di tengah bulan. Tapi kalau tidak bisa di tengah bulan, maka menggunakan keumuman hadis itu ada puasa 3 hari yang tidak di tengah bulan. Jadi misalkan kita wis dibagi roto wae lah, ben Senin wae aku poso. Ya berarti sesasi paling ora ping 4 lah. Ya enggak apa-apa. Dia sudah dapat puasa Senin dan puasa 3 hari. Itu tidak jadi persoalan. Nah itu dia. Nah berkaitan dengan tadi, nah Nabi mengatakan asru amsalihah, dan ingat ibadah itu paling tidak nilainya 10 kali lipat kan. Kalau kamu berpuasa 3 hari dalam sebulan, maka kamu sudah setara berpuasa 30 hari. Dan kalau tiap bulan kamu puasa 3 hari, berarti kamu sama dengan puasa setahun. Kamu puasa setiap tahun setahun penuh kan berarti. Nah itu dia. Tapi kemudian beliau mengatakan, saya kuat Nabi, saya kuat. Akhirnya kemudian Nabi menyarankan berpuasanya apa? Dawud. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Dawud. Nah bagaimana dengan Qur'annya? Nah itu dia. Kemudian Nabi menyarankan, kamu itu hatamkan Qur'an sebulan sekali. Iqra'ul Qur'an fi syahrin. Bacalah Qur'an dalam sebulan. Maksudnya dalam sebulan itu hatam sebulan sekali. Beliau katakan kemudian, saya kuat Nabi untuk lebih dari itu. Ya wes seminggu. Fil usbu, itu seminggu loh, hatam no Quran seminggu pisan we. Itu. Hingga kemudian puncaknya adalah fisalas, dalam 3 hari. Itu yang disarankan oleh Nabi. Tetapi kemudian beliau ternyata lebih dari itu. Hingga kemudian nanti setelah sepuh baru mulai merasakan kewalahan. Karena beliau usianya panjang sampai 90-an tahun. Nah beliau mulai kewalahan. Nah tapi yang pasti di situ semangat sahabat dengan Quran di luar Ramadan aja begitu, apalagi di dalam Ramadan. Sarana Nabi untuk khatam 3 hari sekali, maksimal 3 hari sekali, itu konteksnya di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan bagaimana? Sebanyak-banyaknya. Makanya kita temukan Imam Syafi'i itu khatam Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. 60 kali itu berarti niku koyo ngombe obat nggih. Sedina pindho itu. Ya kan? Siang khatam sekali. Nah, kalau ada yang bertanya, nah ini pasti ada pertanyaan, mana yang lebih utama, membaca Quran sebanyak-banyaknya atau memaknainya? Bagi para ulama yang sudah memaknai Quran setiap hari, Ramadan itu fokusnya membaca sebanyak-banyaknya. Bagi kita yang jarang baca Quran, wis lah maca akeh-akeh. Tapi kalau kemudian merasa misalkan bahwa saya itu kalau keburu-buru malah nggak dapet ya sudah. Yang pasti interaksi saja dengan Quran. Mau membaca banyak bagus, mau membaca terjemah bagus, mau membaca tafsirnya bagus, yang penting interaksi dengan Al-Quran. Termasuk jamaah sekalian yang perlu kami ingatkan, kalau ada yang berkata, saya itu pengen banyak baca Quran, tapi saya itu nggak ada mushaf, saya itu banyak waktunya habis di jalan naik motor, bagaimana? Baca dari hafalan. Kalau hafalannya sedikit, bacalah yang sedikit itu. Bahkan kalau perlu, kalau hafalannya cuma Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah berulang-ulang, maka pahalanya sudah sangat banyak. Itu termasuk cara sederhana untuk dapat pahala, tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Itu ulama ngajari kita begitu. Itu eman kan? Kita punya Anas kita baca 10 kali itu berapa banyak pahalanya. Mengkari gelem apa ora, itu saja. Baik, waktunya habis. Mohon maaf sekali tadi awalannya terlalu panjang begitu untuk nyekemakan, tetapi yang pasti Ramadan para sahabat itu Nabi dan sahabat luar biasa itu tadi. Dan mungkin yang terakhir adalah tentang sholat ya, tentang sholat itu bagi orang yang pengen menggabungkan antara Quran dan sholat itu bagus. Nah, yang bisa menggabungkan bagus begitu. Nah, Utsman bin Affan tuh di luar Ramadan itu witir 1 rakaat 30 juz. Kalau kemudian dalam madhab-madhab ada yang sholat tarawih kok 2-3 atau 3-3, kenapa? Itu karena mereka pengen dapat kualitas tarawih seperti Nabi tapi fisiknya nggak kuat. Karena kalau Nabi itu 1 rakaat sekitar 300 ayat atau 3 juz, itu berat. Maka kemudian dipecah jadi kecil-kecil dan banyak. Terakhir penutupnya, mohon maaf, yang terakhir puasa. Abu Hurairah itu ketika berpuasa mengatakan nuthiru siyamana,
kita bersihkan puasa kita. Gimana caranya? Nggak usah berkeliaran. Kalau bisa di masjid, iktikaf di masjid. Kalau nggak bisa di masjid, di dalam rumah. Kalau di zaman sekarang berarti HP-nya, gadgetnya ya dipadamkan dulu, jangan terlalu banyak diakses dahulu. Sibuk dengan hati, sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala dahulu. Semoga Allah memudahkan puasa kita, membuat puasa kita ini panenlah ya sebanyak-banyak. Itu jadi syahrun li hasadiz zar'i. Semoga kita panen sebanyak-banyaknya dan itu bekal dunia dan akhirat kita, dan semoga Allah menerimanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.